Karena kemarin seperti sudah saya kutip, hakikat persahabatan itu apa sih? Ya, di surat Wal Asri itu, watawa sobil haq, watawa sobil. Nek dipikir ngono kan nggak ono enak ya. Aspek memilih sudah nggak ada sudah. Menerima. Iya kan? Karena dijak sabar, saling menasehati itu kan barang nggak enak kabeh. Bagi ego kan barang nggak enak semua. Barang nggak enak semua. Tapi esensinya ya memang di situ. Ya, disebut sahabat kalau kita bisa berjalan bersama, berproses bersama, ya, saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran, hal-hal yang hak menuju Allah, menuju ilahi. Nah, kalau kita bersahabat, berteman, tujuannya dunia, sudah pasti akan kecewa di tengah jalan. Pada titik-titik tertentu ada subjektivitas yang membuat kita tidak bisa membela sahabat kita, teman kita. Ya wis ora sah angel-angel lah. Mas Imron karo Mas Rio runtang-runtung. Ya, pada titik tertentu ketika Mas Imron nanti pinjam uang, itu sing coro paling gampang gue. Tidak mesti selalu bisa memberi. Ya. Nah, kalau visinya dunia, maka Mas Rio nanti akan kecewa. Konco apa disili duitnya gak? Nah, barangkali ini yang bagaimana kalau kita bicara anak-anak milenial sekarang ya, bicara persahabatan, pertemanan itu hal mesti sini seneng-seneng, gerutak-gerutuk, bareng-bareng, traveling, apa mana? Healing, konten. Oh, eng gitu lah. Shopping. Ah, baik. Ngeri akhirnya bullying. Akhirnya bullying. Jadi bullying. Makanya ya tidak mudah dan pasti juga tidak enak ya bersahabat seperti itu, dan tidak setiap orang juga akan mengalami, karena tidak setiap orang akan dipilihkan, ya bergantung pada pancaran energi yang dia pancarkan tadi gitu. SSC sendiri saja ini prosesnya berapa puluh tahun untuk bisa seperti ini. Datang satu-satu dan pada akhirnya menjadi sebuah konsorsium yang lengkap dengan keahliannya sendiri-sendiri. Yo gak njaluk, yo gak nyeting, yo gak sapa sing teko diterima dan sebagainya, karena terjadi seleksi alam sesuai dengan hukum energi alam. Akhirnya jadinya seperti sekarang. Ya. Ono sing iso masak, ono sing iso nukang, ono sing iso ngetik, ono sing iso njeluk jin, ono sing macam-macam wis lengkap kok SSC. Ono sing iso nukang, ono sing iso macam-macam. Dan semua kemudian bisa berjalan untuk satu tujuan. Bungkusnya survei ya, bungkusnya survei. Tapi hakikatnya semua ulama, semua mujtahid, semua aulia bahkan itu ya metodologinya survei. Metodologinya survei. Kalau tidak ada survei maka tidak ada Sahih Bukhari Muslim. Gitu. Tadabbur. Artinya kalau dalam persahabatan atau relasi itu lebih mementingkan bagaimana kita menyesuaikan lingkungan dan kondisi gitu. Karena kita nggak akan pernah
bisa mengkondisikan kita bakal hidup di mana dan sebagainya seperti itu juga mungkin menjadi penting, karena saya melihat hal kecil sebenarnya kayak di kampus lah, mahasiswa itu kalau dibentuk kelompok itu semua kayak gitu, semua aku arek iki nangisan kayak gitu, banyak hal-hal semacam itu jadi agak susah. Mungkin itu perlu gitu. Atau memang yang lebih penting itu atau memang kita memilih lingkungannya Pak daripada enggak ya, itu leveling. Kayak kalau yang saya omongan tadi itu kan langsung yang bersifat fundamental ya. Artinya yang bersifat fundamental. Kalau sudah bicara bersifat fundamental itu wis betul-betul mengosongkan diri. Ya, mengosongkan diri dari engko koncoku sopo, aku oleh opo dan sebagainya, itu wis kosong dari hal itu. Ya bukan bermaksud apa-apa ya, case saya sajalah di SSC ini misalnya, contohnya. Kalau dipikir-pikir secara faktual, material, apa untungnya saya punya teman-teman? Nggak ono sing bayari aku, nggak ono sing traktir aku, nggak ono sing ngutangi aku, nggak ono, malah suwali. berpikir milih-milih wis ora ketemu kabeh gitu. Tapi saya berhusnudzon bahwa orang yang masuk ke SSC di sana pasti ada gerak, ada apa ya, ada aspek Tuhan yang menggerakkan hatinya sehingga sampai ke hadapan saya, sampai di dalam SSC gitu ya. Bahwa kemudian 1, 2, 3 di antara yang datang itu ada yang tidak baik, ada yang punya niat tidak baik, ya namanya orang banyak pasti. Dan itu tidak perlu disesali, atau bahkan tidak pernah disesali, sebagai bagian dari proses pendewasaan semua pada akhirnya gitu. Nah, ketika bisa menerima seperti ini, oh ya ini pilihan Tuhan, ini dipilihkan oleh Allah, terus berhusnudzon seperti itu, maka dengan sendirinya konstruksi konsorsium itu akan terbentuk dengan sendirinya gitu ya, dalam membawa tugas yang lebih besar, menyambung itu Pak. Kan mungkin diantara yang hadir di sini itu saya sendiri yang belum menikah. Jadi konsep memilih dan dipilihkan Tuhan itu apakah bisa untuk semua? Sebenarnya untuk semua, termasuk dalam hal jodoh. Cuma begini, kebanyakan di antara kita itu ngomong beriman, ngomong jodoh. Mayoritas kita kan ngomong aku beriman bahwa jodoh, mati, rezeki itu urusan Allah. Tapi faktanya dalam perjalanan hidupnya itu kan tidak. Mayoritas tidak meyakini, tidak beriman terhadap bahwa itu urusan Allah. Apalagi kalau sudah ngomong rezeki ya sih. Jadi kalau kita berhusnudzon pada Allah bahwa aku itu pasti akan diberi jodoh, maka sejak itu dia sudah harus mendoakan istrinya. Faktane wae urung dadi, sekarang belum jadi istrinya, tapi kelak dia akan menjadi istrimu. Jadi urung kenal wis didongakne. Urung kenal wis dikirimi Fatihah. Demikian juga anak. Husnudzon Allah bahkan paring anak. Wong ndongakne anak soleh kok anake wis gede-gede. Ndongakne anak soleh ku anake durung ngono. Ya Allah, berilah hambamu anak yang soleh, kan anaknya durung ngono. Gitu loh. Sama juga berilah hambamu istri yang salehah, bojone durung ngono. Kalau kita yakin betul bahwa itu urusan Allah, sejak awal kita sudah membangun komunikasi. Nah, ketika nanti ketemu, betul-betul dipertemukan, ya termasuk sahabat dan sebagainya.
Itu makanya dalam tradisi tawasul itu kan jangkep banget ya sebenarnya. Waswaji waladihi wa duriyatihi wa alihi wa sahbihi wa khbabihi waladihi, semua disebut. Ini nanti itu nggak dibatasi oleh ruang dan waktu, gitu loh. Zuriat kita itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bisa jadi zuriat kita yang ke-100 nanti akan ketemu, membangun visi bareng yang belum sempat kita wujudkan ketika kita bersama-sama.